Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai konsep hakikat pembelajaran IPS, MI atau SD. Sebelum menuju ke materi, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Irawati, dengan nomor NIM 126205211077 dari kelas PGMI 5D. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS, MI atau SD yang diampu oleh Ibu Maftuha MPDI. Kali ini kita akan membahas mengenai hakikat pembelajaran IPS. Hakikat pembelajaran IPS dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, IPS sebagai transmisi kewarganegaraan atau citizenship transmission. Yang kedua, IPS sebagai pendidikan ilmu-ilmu sosial atau social science. Yang ketiga, IPS sebagai pendidikan reflektif atau reflective inquiry. Yang keempat, IPS sebagai kritik kehidupan sosial atau social criticism. Dan yang kelima, IPS sebagai pengembangan pribadi seseorang atau personal development of the individual. Baik, kita lanjut ke slide pembahasan. Yang pertama, IPS sebagai transmisi kewarganegaraan atau Social Studies as Citizenship Transmission. Dalam berbagai literatur, program pendidikan Citizenship Transmission dilakukan dengan memberikan contoh-contoh dan pemakaian cerita yang disusun untuk mengajarkan kebijakan, cita-cita luhur suatu bangsa, dan nilai-nilai kebudayaan. Program pendidikan yang seperti ini banyak dilakukan dalam pembelajaran IPS yang membahas kompetensi sejarah dan pendidikan kewarganegaraan. Misalnya, cerita tentang perjuangan pahlawan atau heroisme, dan contoh-contoh moral untuk membangkitkan inspirasi pemuda untuk menilai dan mencapai cita-cita tinggi yang diwariskan. Yang kedua, IPS sebagai pendidikan ilmu-ilmu sosial atau Social Studies as Social Science. Pembelajaran IPS merupakan kemasan pengetahuan sosial yang telah dipertimbangkan secara psikologis untuk kepentingan pendidikan. Jadi, tidak seperti pendidikan disiplin ilmu sosial yang lebih mengutamakan pada bagaimana mengajarkan ilmu pengetahuan agar menjadi milik peserta didik. Hampir dikatakan tidak ada pesan edukatifnya atau pedagogiknya. Yang ketiga, IPS sebagai pendidikan reflektif atau Social Studies Reflective Inquiry. Pembelajaran IPS harus mengajarkan kejadian-kejadian mutakhir yang decision making serta pengalaman masa lalu. Dengan demikian, pembelajaran IPS diharapkan dapat mengembangkan konsep revolusioner tentang studi-studi sosial. Yang keempat, IPS sebagai kritik kehidupan sosial atau Social Studies as Social Criticism. Pembelajaran IPS harus dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis atau critical thinking dengan berbagai metode pemecahan masalah atau problem solving. Dan yang kelima, yaitu IPS sebagai pengembangan pribadi seseorang atau Social Studies as Personal Development of the Individual. Pembelajaran IPS akan membekali kemampuan seseorang dalam pengembangan diri melalui berbagai keterampilan sosial dalam kehidupannya atau social life skill. Pembelajaran IPS di sini harus membekali siswa tentang pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai, sehingga semua itu dapat membentuk citra diri siswa menjadi manusia-manusia yang memiliki jati diri. Materi-materi tersebut diambil dari buku Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial IPS, karya Dr. Haji Abdul Karim MPD yang diterbitkan pada tahun 2015. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.